Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teknologi digital. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Berdasarkan pengertian teknologi digital di atas, maka bisa disimpulkan bahwa teknologi digital itu sendiri hanyalah sebuah sistem penghitung yang bekerja dengan sangat cepat untuk memproses seluruh bentuk informasi berupa nilai-nilai numerik atau kode digital. A. Penyimpanan dan transmisi data. 1. Penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi secara elektronik. Data dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan, organisasi, dan individu karena berisi informasi penting yang digunakan untuk mengambil keputusan, melakukan analisis, dan mengembangkan strategi. Dalam era teknologi digital yang terus berkembang, metode penyimpanan data juga harus mengalami transformasi. Seiring dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas penyimpanan, teknologi penyimpanan data telah bergerak dari perangkat fisik seperti hard drive dan CD-ROM ke teknologi cloud storage yang memungkinkan akses data secara online dari mana saja. Keamanan data juga menjadi perhatian utama sehingga metode enkripsi dan kebijakan perlindungan data diterapkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut. A. Hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive, HDD atau hard drive HD, adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. B. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. C. Micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB, meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC atau High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB, dan SDXC Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada handphone. 2. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media komunikasi. Dalam era digital yang terus berkembang, transmisi data menjadi aspek yang sangat penting dalam menghubungkan dunia secara global. Teknologi transmisi data telah mengalami perkembangan pesat, mulai dari kabel tembaga, serat optik, hingga teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan 5G. Kecepatan dan keandalan transmisi data menjadi perhatian utama dalam memastikan informasi dapat dikirim dengan efisien dan akurat.
Transmisi data yang andal dan cepat menjadi kunci dalam mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, transportasi, kesehatan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, terus melakukan penelitian dan pengembangan di bidang transmisi data menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang lebih canggih dan efisien dalam era digital yang terus bergerak maju. A. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal wired seperti Wi-Fi, wireless, atau nirkabel. B. Jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirim informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yakni multicast, broadcast, dan unicast. Multicast adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat lainnya. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. C. Konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data, pengiriman data, maka salah satu faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. B. Fungsi dan cara kerja jaringan komputer. 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer atau network adalah sekumpulan komputer beserta periferalnya seperti printer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan. Informasi dan data dihubungkan melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi, dokumen, dan data serta mencetak dengan printer yang sama. Selain itu, pengguna jaringan juga dapat bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. 2. Jenis-jenis jaringan komputer. A. Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan yang menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak setiap komputer dengan menggunakan data yang sama dan mempunyai kecepatan transfer data tinggi agar dapat saling berkomunikasi atau sharing dalam area kerja tertentu. Area yang termasuk dalam lingkungan LAN antara lain kantor, laboratorium, gedung, sekolah, dan universitas. Umumnya jarak jaringan ini tidak lebih dari 1 km, karena jika terlalu jauh maka transfer data atau informasi menjadi lebih lambat. B. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan sistem jaringan komputer yang mempunyai area kerja antar kota dalam satu provinsi. Area jaringan MAN lebih besar daripada area jaringan LAN. Jaringan MAN berguna untuk membangun jaringan di kantor-kantor dalam wilayah satu kota, gedung, pabrik, kampus, dan kantor pusat yang masih berada dalam area jangkauannya. C. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. 3. Hardware pembangunan jaringan. Pada jaringan LAN dibutuhkan beberapa komponen penting sebagai berikut. A. Komputer untuk server, yaitu suatu komputer yang dijadikan sebagai pusat atau pengendali yang berisi program dan data serta berfungsi sebagai penyedia layanan kepada komputer atau program lain yang sama atau berbeda. B. Komputer untuk workstation atau klien, yaitu komputer
yang dijadikan sebagai klien yang bekerja sebagai pengolah data yang diakses dari komputer server. C. LAN card atau Network Interface Card, yaitu perangkat keras untuk melakukan komunikasi antar komputer atau jaringan. D. Hub digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen internet menjadi satu segmen. Dalam hal ini, komputer yang terhubung ke sebuah hub melakukan pertukaran data secara bergantian. E. Kabel UTP Unshielded Twist-Pair digunakan untuk menghubungkan komputer dalam suatu jaringan. F. Konektor RJ45 merupakan penghubung atau konektor untuk kabel UTP. C. Cara kerja jaringan telepon kabel dan seluler. 1. Cara kerja jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel sebagai berikut. A. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. B. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. C. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. D. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. E. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. 2. Cara kerja jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus mencakup BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler sebagai berikut. A. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. B. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. C. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. D. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan pada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. E. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Berikut dampak positif dan negatif perkembangan teknologi digital. Dampak positif perkembangan teknologi digital yaitu 1. Mempercepat komunikasi, 2. Mempermudah pekerjaan, 3. Mempermudah literasi, 4. Mempermudah mencari informasi, 5. Menjadi tempat untuk membuka usaha, 6. Munculnya berbagai sumber belajar, 7. Munculnya media massa berbasis digital. Dampak negatif perkembangan teknologi digital yaitu 1. Menumbuhkan individualisme, 2. Menumbuhkan sikap antisosial, 3. Mengurangi aktivitas bergerak, 4. Munculnya penipuan online, 5. Munculnya banyak berita hoax, 6. Munculnya penyalahgunaan teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.